Pemirsa, meski pemerintah sudah melarang penyelundupan benih lobster, namun hingga kini masih marak dan terus terjadi penyelundupan. Padahal pemerintah tengah mendorong pembudidayaan lobster di dalam negeri supaya dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar ketimbang jual anakan. Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, penyelundupan benih lobster masih marak. Setelah pemerintah mengeluarkan larangan ekspor benih-benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 yang terbit pada bulan Juni 2021. Lalu, mengapa benih-benih lobster masih saja banyak yang melakukan penyelundupan? Perdagangan lobster saat ini, lobster menjadi komoditas premium. Pertama karena memang permintaan untuk benih lobster yang sifatnya benih-bening ini masih tinggi. Terutama setelah berkembangnya industri budidaya di Vietnam. Nah, ini sekitar 10 tahun terakhir mereka sudah begitu masif mengembangkan budidaya. Kemudian yang kedua, disenarai dengan perkembangan budidaya yang secara nasional juga tidak begitu masif, tetapi ketersediaan populasi tinggi, ini menciptakan market sendiri. Kasus terbaru yang dilakukan penangkapan oleh Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap penyelundupan benih-benih lobster sebanyak 517.000 ekor benur dengan nilai 51,8 miliar rupiah pada tanggal 1 Mei 2022 di Palembang, Sumatera Selatan. Benih lobster ini semua berasal dari Provinsi Lampung yang rencananya akan dibawa ke negara tetangga Singapura. Dengan menggunakan 2 kapal motor, benih lobster dibungkus dalam box dan diletakkan di bawah kemudi kapal untuk mengelabui petugas. Namun, polisi mengetahui modus para pelaku dan berhasil mengungkap penyelundupan juga menangkap ketiga orang pelaku. Berita yang terdengar tentang kapal hantu ya mungkin ini ya. Dan salah satunya ternyata juga membawa benur ya. Benur dan bindung ini. 6 tersangka bisa diamankan ya, walaupun sempat ada perlawanan dari para pelaku ini ya, ini terlihat dengan barang yang digunakan untuk melakukan perlawanan mereka, dan kita bisa akhirnya sita kapal berikut dengan isi yang juga dari pemasok yang lain ini ya. Sebanyak hampir kalau dengan kalkulasi rupiah adalah 16 miliar rupiah ya. Kalau kemarin itu sebanyak 52 miliar rupiah ya, dari 517.000 yang ini itu sekitar 158.000 ekor ya. Ini jenisnya sama, mutiara dan pasir ya. Jadi kalau yang pasir itu yang 100.000 per 1 ekor. Yang ada titik-titiknya itu yang mutiara. Nah ini yang ada titik-titiknya. Nah, sampai 2021 kita melihat kasus penyelundupan itu masih tinggi ya. Sekitar 66 kasus lebih kurang tercatat berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini menurut saya cukup tinggi. Sekitar 15% ya kejadian ini. Artinya setiap 15 hari terjadi 1 kali kejadian, kira-kira begitulah. Jadi inilah yang menurut catatan saya penting untuk kita kita knowledge sebagai sebuah mekanisme kebijakan yang harus terimplementasi dengan baik, sehingga kebijakan pengolahan benih-bening ini tidak lagi kemudian keluar sebagai produk mentah, tetapi bisa sebagai produk yang sudah siap ekspor dalam ukuran yang lebih besar. Penangkapan ini berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang bibit baby lobster melalui jalur sungai. Setelah mendapatkan informasi, polisi langsung bergerak cepat melakukan patroli penelusuran kawasan Sungai Musi. Dan saat petugas melakukan patroli, petugas menemukan kapal yang mencurigakan yang berada di pinggiran tepi sungai. Dan benar, saat digeledah ditemukan 88 styrofoam yang berisikan 2 jenis, lobster pasir dan lobster mutiara dengan total 517.000 ekor benih lobster. Berselang 2 pekan dari penangkapan penyelundupan benih lobster di Palembang, Sumatera Selatan,
Tim gabungan TNI Angkatan Laut Koarmada 1 berhasil menggagalkan ratusan ribu baby lobster yang akan diselundupkan ke Vietnam dan Singapura. Sebanyak 95 kotak styrofoam berisi 466 ribu lobster ditaksir senilai 46,7 miliar rupiah berhasil disita dan diamankan tim gabungan Koarmada 1. Benih lobster ini disita dari dalam kapal berkecepatan tinggi di perairan Selat Singapura. Penggagalan upaya penyelundupan ini bermula ketika pihak TNI AL Koarmada 1 mendapati informasi bahwa pada 23 Mei 2022 lalu akan terjadi penyelundupan baby lobster dari Palembang tujuan Vietnam melalui Singapura. Dengan informasi tersebut, pihaknya langsung mengatur strategi untuk melakukan penyekatan di wilayah Kepulauan Riau. Benar saja, pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, pihaknya mendapati satu kapal berkecepatan tinggi yang diduga merupakan target operasi. Saat dikontak dengan kapal tersebut di Pulau Kelapa Gading, kapal malah memutar balik dan melarikan diri ke arah hutan pohon bakau dan mengandaskan kapal. Kemudian para pelakunya melarikan diri. Meski demikian, petugas sudah menemukan identitas beberapa pelaku yang tertinggal dalam high-speed craft dan diduga kuat terdapat 5 pelaku yang melakukan upaya penyelundupan tersebut. Setelah ditangkap, ratusan ribu baby lobster itu dilepas liarkan di wilayah perairan Kepulauan Riau. Berawal dari adanya informasi dari data intelijen serta informasi dari masyarakat, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, bahwa akan ada penyelundupan baby lobster menuju ke Singapura dari Palembang. Nah, dari informasi tersebut selanjutnya kita mempelajari kira-kira kapal yang digunakan atau speed yang digunakan ini kecepatannya berapa dan dia akan tiba di Pulau Kelapa Gading. Kenapa kita sana? Karena ini merupakan jalur penyelundupan dan itu ruang geraknya sempit sehingga kita harus melaksanakan penyekatan di sana. Nah, ini hasil perhitungan diperkirakan hari Senin pagi ya, tanggal 23 dia akan melintas di sana. Ternyata benar dan kita berhasil mendeteksi pada hari Senin tanggal 23 Mei jam 08.15 ada high speed yang diduga membawa lobster. Nah, dari tim yang melaksanakan penyekatan ini yaitu dari RIB 2 Laral Batam melaksanakan pengejaran, kemudian memberikan tembakan peringatan dan berhasil menghentikan dengan kapal dikandaskan di Pulau Kelapa Gading. Ya, itu kurang lebih jam 08.40. Kita sudah menghitung jumlahnya benih tersebut kurang lebih 466.000 ya, 66.000 baby lobster. Ada 2 jenis, mutiara dan pasir. Ya, dengan tafsiran harga kurang lebih 46,7 miliar. Kita lihat ada Polairut, ada pengawasan perikanan, ada Bakamla, ya, ada banyak dari perhubungan laut juga ada. Nah, ini mereka bekerja masing-masing yang kemudian ketika ada aktivitas yang sifatnya ilegal, mereka tidak bisa melakukan penindakan. Nah, keluarnya PP 13 kaitannya dengan pengawasan sumber daya lautan dan revisi dari Undang-Undang Kelautan yang dilakukan secara terbatas, menurut saya harus segera diimplementasikan. Supaya apa? Ketika terjadi pelanggaran, maka penindakan bisa dilakukan secara cepat. Saat ini kan tidak. Melakukan penangkapan terhadap pelaku illegal trading, kemudian penindakan dilakukan dalam waktu yang lebih lama. Akibat perbuatannya, para pelaku penyelundupan terancam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Junto Undang-Undang RI Nomor 45 tentang Perikanan dengan ancaman kurungan 8 tahun penjara.